Muhammadiyah Gresik, nomor ujian 2020206832 dengan nomor PPG 201503026246 akan melaksanakan praktik pembelajaran daring dengan materi rotasi dalam transformasi geometri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita akan kembali masuk ke pembelajaran. Setelah ini akan Ibu share link Zoom meeting. Kalian bisa langsung join. Waalaikumsalam, siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Sehat, alhamdulillah. Sudah makan siang? Siap Bu. Belum. Yang mau makan nanti setelah ini saja. Oke, kita bertemu lagi dalam pembelajaran kali ini. Ibu share screen dulu. Bisa dimatikan ya. Sudah nampak di layar kalian? Siap nampak Bu. Siap, Ya nampak Bu, sudah Bu, Sudah Bu. Oke. Nah, sebentar. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang transformasi geometri. Khususnya adalah rotasi. Kalian sudah mengisi form kehadiran di Google Classroom semua ya? Sudah? Siap, sudah Bu. Ya, kalau sudah. Nah, kali ini kita sebelum memulai pembelajaran perhatikan di sini. Perhatikan ilustrasi di sini. Nah, lihat ada gambar di layar kalian. Ini gambar apa? Kincir angin Bu. Kincir Kincir angin, angin. Bu. Nah, sip, betul. Ini adalah gambar kincir angin. Nah, gambar kincir angin di sini. Jadi kalau kalian lihat di sini, kincir angin ini dinamakan rotasi. Jadi nama lain rotasi itu apa? Perputaran. Perputaran. Bu. Sip, betul, Perputaran pada- bagus. Perputaran pada porosnya ya Bu. Jadi nama lain rotasi itu perputaran. Nah, perhatikan di situ. Arah rotasi sekarang. Nah, itu di layar kalian itu berputar-putar terus mengikuti arah angin. Jadi kalau arah anginnya dari kiri, ya dia ke Ke kanan. kiri. Kalau dari kanan, dia berputarnya ke Kiri. Kiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa arah rotasi itu ada berapa berarti? 2 Bu. Ada? Ada dua. Sip, Ada betul, 2. bagus. Ada 2. Yang pertama searah jarum jam. Nah, ya. Searah jarum jam. Yang kedua adalah berlawanan arah dengan jarum. Arah jarum. jam. Bagus. Kalian sudah paham. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini itu apa, Bu? Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah ini seperti yang nampak di layar kalian. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama itu menganalisis pengertian transformasi geometri yang khususnya rotasi. Yang kedua menentukan nilai rotasi terhadap titik pusat 0,0 di sini O dan titik pusat MA, B. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, kalian kalau mau menjadi seorang arsitek, kalian tuh harus paham tentang materi tentang transformasi geometri. Jadi kalian harus fokus mendengarkan materi yang akan Ibu sampaikan kali ini. Kalau kemarin kita kan membahas tentang
translasi dengan refleksi. Kemudian ini kita akan membahas tentang rotasi. Jadi kalian harus fokus di sini. Kemudian lanjut kita langsung ke materi. Sebelum di materi ada yang mau ditanyakan? Berindah. Rotasi terhadap titik pusat 0,0. Nah, jadi harus kita perhatikan. Rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik asal sejauh θ terhadap pusat rotasi. Nah, di sini ada sebuah diagram Kartesius. Di sini ada sumbu X, ada sumbu Y. Di sini dimisalkan yang lingkaran merah ini adalah rotasi. Jadi ada sebuah titik P, X, Y, dia terhadap pusat 0,0 di sini, terhadap pusat 0,0. Kemudian dia akan dirotasi sebesar θ. Jadi ini akan berpindah. Nah, ini akan berpindah. Nah, inilah yang dinamakan bayangan titik P X aksen, Y aksen. Jadi dapat ditarik kesimpulan rumus apabila sebuah titik dirotasi terhadap titik pusat 0,0 sebesar θ, rumusnya adalah seperti ini. X aksen, Y aksen, di sini ada cos θ min sin θ cos θ dikali X dan Y. Sebelum dilanjut ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Lanjut. Ada, Bu. Kalau tidak ada, lanjut ke contoh. Perhatikan. Tentukan bayangan titik A min 8,12 jika dirotasi oleh R 0,90. Kalau ada penjelasan seperti ini, kalau tidak ada arahnya kemana, apakah searah jarum jam ataupun berlawanan arah dengan jarum jam, kalau tidak ada penjelasan yang seperti itu, artinya dia itu sudut θ-nya adalah positif. Nah, di sini berapa? Di sini adalah θ-nya 90. Sehingga bisa dilihat bahwa X-nya di sini adalah di sini. Di sini titiknya X, Y. Jadi X-nya adalah min 8, Y-nya 12, θ-nya 90 derajat. 90 derajat. Bagus, Anjeli. Nah, kemudian, kita ingat rumusnya. Rumusnya adalah kalau untuk mencari bayangannya X aksen, Y aksen, cos θ min sin θ cos θ dikali X dikali Y. Nah, ini dimasukkan dengan angka-angka atau variabel-variabel yang sudah diketahui. Jadi X aksen, Y aksen sama dengan ada yang bisa cos berapa berarti? Cos 90 karena θ-nya karena θ-nya 90 derajat. Kemudian berarti di sini negatif sin 90 kemudian sin 90 derajat dan yang terakhir adalah cos 90 derajat. X, Y-nya dimasukkan di sini. X-nya berapa? 8 derajat. 8. Y-nya 12. Y-nya 12. Nah, jadi sebelum dilanjut ke step atau tahap selanjutnya, di sini kalian paham ya kenapa cos 90, min 90, sin 90 dan sebagainya. Ini tinggal dimasuk-masukkan saja. Sip. Bagus sekali. Kemudian kita lanjut ke sehingga X aksen, Y aksennya sama dengan, nah ini kalian sudah mempelajari di kelas 10 bahwa cos 90 itu 0. Min sin 90 itu adalah min 1. Karena sin 90 itu kan 1. Cos 90 cos 90 0. Sehingga nah ini ditulis kembali min 8 min 2 min 8 12. Sehingga bayangannya, nah ini proses mencarinya sama seperti kalian kemarin pada saat perkalian matriks. Sehingga didapat hasilnya adalah min 12 dan min 8. Ini sesuai dengan, kalian kan sudah Ibu kasih modul, sudah dibaca ya modulnya?
Sudah, Siap, Bu. sudah, Bu. Nah, jadi kalau ada sebuah titik, di rotasi terhadap titik pusat 0,0 sejauh 90 derajat, di situ bahwa apabila titiknya adalah x, y, maka bayangannya adalah min y, x. Seperti itu. Jadi ini pas. Jadi kalau titiknya min 8,12, nah tadi rumus cepatnya adalah min y, x. Jadi hasilnya min 12, Min 12, min Min 8. Nah, jadi bayangan titik A min 8,12 adalah A aksen berapa? Min Min 12,8. min 8. 8. Bagus sekali. Ya, sebelum dilanjutkan ke terhadap pusat A, B, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Siap, tidak, Bu. Siap. Tidak ada, Bu. Bisa, Siap, bisa tidak, Ibu lanjutkan berarti ya? Ya, Bisa, Bu. Ya bisa, alhamdulillah. Ibu lanjutkan ke kalau dia rotasi terhadap titik pusat M. Nah, ini sama ada diagram Cartesius di sini. Ini ada kita misalkan rotasi di sini. Kalau yang tadi adalah pusat 0,0 di sini ada titik P, X, Y dengan pusat M, A, B. Jadi sudah tidak di 0,0. Dia adalah berpusat di sebuah titik lain selain 0,0. Jadi ditariknya garis seperti ini dengan sudut sebesar sudut theta, maka bayangannya akan berpindah ke sana. Jadi P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, dari gambar itu dapat disimpulkan bahwa rumusnya adalah kalau dia berpusat di MA, B adalah bayangannya X aksen, Y aksen, cos theta min sin theta, sin theta cos theta, hasilnya X min A, apa itu? Y min Y ditambah A, B. Ini rumusnya. Jadi perbedaannya adalah terdapat AB. Nah, kalau yang tadi kan langsung ya. Iya, Bu. Ada pertanyaan? Ya, Bu. Sudah ada, Bu. Paham Siap, ya? sudah paham, Bu. Oke, kita lanjut ke contoh. Kira-kira kalian paham enggak ya? Kita lihat. Contoh rotasi. Tentukan bayangan titik A min 8,12 jika diputar sejauh 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam terhadap titik 2,3. Nah, tadi kalau ada kalimat berlawanan arah berarti dia tetanya sebesar 90 derajat. Jadi positif. Jadi kalau berlawanan arah jarum jam tadi adalah tetanya positif. Jadi sehingga bisa ditulis titiknya min 8, Y-nya 12, tetanya 90 karena ada keterangan berlawanan arah. Jadi di sini positif. Kalau positif nggak usah ditulis. A-nya adalah 2, B-nya adalah 3. Nah, kita ingat rumusnya bahwa kalau diputar sejauh titik itu rumusnya adalah ini. Nah, sehingga kita bisa tulis satu-satu. Nah, di sini dimasukkan. Tetanya berapa, anak-anak? 90. Nah, jadi ini menjadi cos 90 derajat. Kemudian ini Derajat. 90 derajat. Sin 90 derajat. Nah, cos 90 derajat. X dan A-nya dimasukkan. Jadi min 8 min 2. kemudian Y-nya 12 min 8. dikurang 3. Min 3. 3, Bu. 3, Bu. sip 12 dikurang 3 ditambah AB-nya adalah 2. 3. 3. Nah, sehingga bisa dilanjutkan kembali. Jadi cos 90 tadi berapa ayo? 0. Oke, jadi bisa kita tulis seperti itu. Paham di situ ya? Cos 90 itu 0. Siap, paham, Bu. Sip. Paham, Bu. Paham, Bu. Min 8 dikurang 2. Jadinya min
Min 10. 12 dikurang 3? 9. 9. 9 ditambah 2, 3. Dilanjutkan ke Tiga. sini. Nah, ini kalau ada perkalian dan penjumlahan yang didahulukan adalah yang Perkalian. perkalian. Sip, yang didahulukan adalah yang perkalian. Jadi ini perkaliannya menghasilkan min 9, 10. Jadi ditambah 2, 3. Sesuai dengan konsep penjumlahan. Nah, ini tinggal kamu jumlahkan. Min 9 ditambah 2, 7. Min 7. Min 7. 10 ditambah 3, 13. 13. Paham enggak sih? Paham ya? Paham, Bu. Paham apa enggak? Paham semua. Paham. Oke. Kita akan berdiskusi. Ayo kita berdiskusi. Nah, ini bahan yang akan kalian diskusikan nanti. Nah, ini akan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan kelompok kemarin yang sudah Ibu bagi. Jadi kelompoknya masih sama. Kalian bisa memanfaatkan Zoom meeting ataupun kalian bisa menggunakan WhatsApp group. Jadi monggo nggak apa-apa, kalian bisa pakai yang mana saja. Sebelum diakhiri Zoom ini, ada pertanyaan? Siap. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Siap, tidak paham. Selamat siang anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Selamat siang, Bu. Tidak ada, Bu. Alhamdulillah sudah paham, Bu. Sudah paham. Mungkin yang lain yang bagian itu ya, jangan lupa nanti kalau misalnya di bagian grafik membuat di koordinat kartesius itu dibubuhkan sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya, Bu. Oke. Sudah berdiskusi satu kelompok semua ya? Sudah. Siap, Bu. Oke, siap. Baiklah. Kalau memang sudah paham semua, kalian bisa lanjutkan diskusinya dengan teman yang lain. Mungkin ada yang kurang paham, Ibu lanjut ke kelompok yang lainnya. Terima kasih ya. Oke, anak-anak sudah selesai semua berdiskusi. Siap selesai, Bu. Kalau sudah selesai, silahkan siapa, kelompok berapa yang mau menampilkan hasil diskusinya, silahkan. Dari kelompok 1 mungkin Bu sudah siap untuk presentasi. Oke, silahkan. Ini diwakili oleh siapa? Diwakili oleh saya, Bu. Oke, monggo, silahkan Bara. Oke, yang pertama kita tentukan koordinat bayangan titik sudutnya yang dirotasikan terhadap titik pusat 0, titik pusat O sebesar pi per 2. Theta sama dengan pi per 2 sama dengan 90 derajat. Terhadap titik pusat O 0,0. A 0,0, X-nya 0, Y-nya 0. Bayangan titik A adalah A aksen 0,0. B 4,0, X-nya 4, Y-nya 0. Bayangan titik B adalah B aksen 0,4. C 4,4, X-nya 4, Y-nya 4. Bayangan titik C adalah C aksen min 4,4. Untuk titik D 0,4, X-nya 0, Y-nya 4. Bayangan titik D adalah D aksen min 4,0. Kemudian kita sajikan titik asal A, B, C, D dan titik bayangan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen dalam bidang kartesius berikut. Sudah disajikan di A-nya 0,0, B-nya 4,0, C-nya 4,4, D-nya 0,4 dan hasil bayangannya A aksen di 0,0, B-nya 0,4, C aksennya min 4,4 dan D aksennya min 4,0. Lalu kita hubungkan semua titik yang sudah kita sajikan di bidang kartesius untuk titik asal A, B, C, D dan juga titik bayangan hasil bayangannya, dan ditemukan hasil perhubungan titik-titik asal menjadi bangun persegi dan hasil perhubungan titik-titik bayangan menjadi bangun persegi juga. Oke, untuk yang terakhir kesimpulannya, bagaimana bentuk bayangannya? Bentuk bayangannya sama seperti bangun asalnya. Dan bagaimana ukuran bayangannya? Berikan alasanmu.
ukuran bayangannya juga sama seperti bangun asalnya. Oke, itu yang dipresentasikan oleh kelompok 1 diwakili oleh Bara. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Kan di yang C, Bu, itu kan disuruh berikan alasannya. Itu alasannya apa, Bu? Ya, mungkin saya bisa menjawab karena ukurannya memang sama. Karena ini kan memang dari awal memang cuma merotasikan, bukan mengubah atau apapun. Jadi untuk bayangan dan untuk bayangannya, bentuknya dan ukurannya sama saja, hanya saja posisi titik-titiknya dirotasikan atau diputar. Bagaimana kelompok 2? Atau mungkin kelompok 2 bisa punya jawaban sendiri dari bagian yang C? Tidak apa-apa, monggo. Saya dari kelompok 2 ingin memberikan pendapat lain. Karena sebuah bangun yang dirotasikan tidak akan memiliki ukuran yang berbeda. Jadi bangun dirotasikan sebesar sudut berapapun akan menghasilkan bentuk yang sama, sehingga ukurannya juga sama. Oh, bagus sekali Hazlin, perwakilan dari kelompok 2. Bagus dari kelompok 1 dan kelompok 2 kalian sudah memahami berarti. Kelompok yang lain bagaimana? Kalian ada yang mau ditanyakan atau sudah paham dengan penjelasan kelompok 1 dan kelompok 2? Sudah paham, Bu. Baiklah, kalau sudah paham, ya terima kasih ya kelompok 1. Dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi di Zoom meeting, kita bisa mengambil kesimpulan tentang kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini, tentang materi yang sudah kita ketahui hari ini. Jadi, kesimpulan apa sih yang bisa kita ambil? Ada yang bisa menjelaskan? Rotasi itu disebut nama lainnya adalah perputaran atau putaran. Jadi tadi yang sudah Ibu jelaskan, arah rotasi ada berapa? Arah rotasi ada 2, Bu. Yang pertama searah jarum jam, yang kedua berbalik arah dengan jarum jam. Dari pembelajaran LKPD tadi bahwa sebuah bangun yang dirotasikan akan membentuk bayangan yang sama. Kemudian ukuran bayangannya bagaimana tadi? Ukuran bayangannya sama, Bu. Oke, baiklah anak-anak, jadi kalian berarti sudah paham semua ya. Ibu tegaskan sekali lagi bahwa sebuah bangun yang dirotasikan akan membentuk bayangan yang sama dan mempunyai ukuran yang sama. Kemudian pusat rotasi itu ada 2, terhadap titik pusat 0,0 dan terhadap titik pusat M, B. Arah rotasi dibagi menjadi 2, arah rotasi searah dengan jarum jam, nilai sudutnya negatif, dan berlawanan arah dengan jarum jam itu sudutnya positif. Seperti itu. Sebelum diakhiri ada pertanyaan mengenai yang telah kita pelajari hari ini? Siap, sudah paham, Bu. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, setelah ini kalian bisa buka Google Classroom. Di sana ada tugas evaluasi yang harus kalian kerjakan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi dilatasi. Jadi kalian bisa mempelajarinya dulu di rumah. Sebelum pembelajaran diakhiri, terima kasih Ibu ucapkan karena anak-anak sudah hadir dalam pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, asupan yang cukup, sehingga kita bisa tetap sehat menjalani hari-hari di masa pandemi yang seperti ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.